orang tersebut Iya, oke. seperti pencuri yang datang ke rumah yang kita sudah tidak tinggal di situ lagi. Jadi dia mengungkit sesuatu yang kita sudah tinggalkan. Saya sudah berdamai dengan Tuhan, saya sudah berdamai dengan saya punya diri sendiri. Dosa bertumbuh subur dalam kerahasiaan. Jadi semakin dirahasiakan itu semakin membusuk sebenarnya. Dia gambarannya seperti luka mungkin. Dia tidak diobati, dia hanya ditutup supaya mungkin kelihatan sama orang lain, oh nggak ada apa-apa kok masalahnya. Dosa ketika kita tidak mengakui dosa tersebut, dia akan makan kita dari dalam. Ayo. Iya Kak Jir. Sudah dengar ini Kak belum? Ada penerimaan loh, ada informasi beasiswa. Iya saya mau Kak. Iya, sesuai lagi sama Kak Yol punya punya bidang. Tapi saya malu Kak. Kenapa Kak Yol malu? Karena itu S3 lagi, baru kalau saya yang paling muda lagi. Kak Yol tidak usah malu. Pantas begitu nah. Tidak usah malu. Pas kali kita punya pembahasan di siang hari ini di kita punya podcast adalah tentang tak usah malu lagi. Wah itu menarik sekali sih. Menarik sekali toh? Oke. Halo guys semuanya. Hai kamu semua. Selamat datang lagi di kita punya Pondok Podcast. Lepas nafas, tarik nafas, buka mata. Bersama lagi dengan saya Jerry Fakdawer. Saya Lanti Wirano. Siang hari ini kita akan bahas satu topik yang sangat menarik dan sangat bagus sekali untuk teman-teman perhatikan. Mau teman-teman perhatikan lewat YouTube, lewat Spotify. Ini untuk kalian bahwa kalian tidak usah malu lagi. Ayo. Iya Kak Jer. Minggu lalu kita bahas apa? Kayo ingat ketika? Itu yang instan-instan. Saya sudah bikin loh by the way. Iya, saya sudah bikin mie gorengnya langsung. Saya pulang ke rumah, jadi selesai dari sini, saya pulang ke rumah terus saya bikin. Aduh enak Oke, jadi tentang ada mie instan tapi tidak sukses instan. Nah, jadi kalau yang saya belajar dari minggu lalu yang saya sudah mulai praktekkan dan dapat jawabannya pagi ini, itu adalah saya di kontak gitu ya, kayak mungkin kalau dari firmannya bilang setia kepada perkara yang kecil, kita akan dipercayakan perkara yang besar. Saya baru dapat info di grup WhatsApp bahwa dari apa yang keanggotaan organisasi saya bahwa saya akan masuk ke dalam keanggotaan dan kepengurusan yang resmi yang akan disahkan nanti secara nasional tapi akan dilakukannya secara online via Zoom seperti itu. Jadi mungkin ya itu apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau Kayola dari minggu lalu sampai hari ini kira-kira ada update apa Kayol? Silakan. Sebenarnya sama sih dengan kakak gitu, cuman dia punya pola tuh beda. Kalau kakak tentang apa tadi? Organisasi atau apa? Kalau satu ini dalam bentuk benda begitu loh kakak. Itu kayak gimana tuh Kayol? Jadi maksudnya dari kemarin-kemarin saya pikir saya harus beli sesuatu ini gitu kan. Tapi saya bertahan apa yang ada dulu gitu yang dipercayakan ke saya yang kecil-kecil kayak gitu kok. Tapi ternyata sebagai sini berapa hari lah, waktu hari Minggu kemarin sudah. Baru saya dibilang lah gitu. Nanti saya kasih ini. Wah, jadi saya kayak kasih bocoran dong apa itu? Nanti aja deh. Berarti memang kalau kita setia kepada hal yang kecil, kepada perkara yang sederhana. Iya, betul sekali. Entah itu jabatan kah atau sesuatu benda kah atau apakah, ternyata kita dipercayakan sesuatu yang besar sesuatu yang lebih besar karena kesetiaan itu. Ada satu quote dari satu buku yang saya baca. Iya. Buku ini judulnya The Horse and His Boy, dari bagian dari The Chronicles of Narnia. Itu ada salah satu tokohnya yang bilang bahwa upah dari seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan baik adalah pekerjaan yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih berat. Memang terkesannya tuh sangat overwhelming sangat aduh bagaimana nih, tapi sebenarnya itu ketika kita mengerjakan sesuatu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh dedikasi, maka kita akan menerima hal yang ya sebenarnya layak untuk kita kerjakan karena kita sudah bagus. Anak yang sudah dari sekolah di kelas 1 SD, dia akan naik kelas. Dia udah pantas. Kalau dia sudah pantas untuk naik kelas, dia akan naik ke kelas 2. Gitu. Yang sudah menyelesaikan di SD, berarti dia layak untuk naik ke SMP. Betul nah sekali. itu ada hubungannya tuh Kayol dan kita punya pembahasan di siang hari ini. Kadang kita ngerasa kita tidak pantas dan kita tidak layak. Bahwa itu tentang kayak tadi, tentang beasiswa atau tentang mungkin pekerjaan. Tapi yang paling penting tentang kita bagaimana bisa masuk kembali ke hadirat Allah. Karena setelah Adam dan Hawa, kita umat manusia mengalami pemisahan dengan Allah. Dan selalu masyarakat atau orang-orang di dunia di sebelah manapun akan cari cara
untuk bisa kembali berhubungan dengan Allah. Menyatu lagi. Tapi tidak pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Gagal terus ya, akan gagal terus dengan manusia punya usaha sendiri. Nah, apa yang kita akan belajar di siang hari ini adalah tentang bagaimana Allah sudah berinisiatif. Tuhan sudah berinisiatif untuk membuka kembali jalan itu, dan menyediakan kembali akses itu sehingga kita boleh ayo datang aja. Iya, ayo datang sini, ayo datang begitu. Tapi walaupun akses sudah terbuka dan sebenarnya jalan sudah tersedia bagi kita untuk kembali kepada Allah, terkadang perasaan malu itu masih menghalangi kita, masih rasa insecure, begitu. Nah, itu yang kita mau bahas di siang hari ini. Oke, jadi Kak Yol, kita mau bahas sedikit ya tentang review lagi ya. Kita review dari apa yang kita mau ceritakan di siang hari ini, apa yang kita mau bahas di siang hari ini. Jadi kalau kita lihat di ayat Alkitab terambil dari Ibrani pasal 9 ayat 6 sampai 14, itu diceritakan mengenai ritual-ritual atau susunan apa saja yang harus dilakukan begitu supaya bangsa Israel yang pada saat itu mereka hidup dengan hukum Taurat, mereka hidup dengan hukum Taurat sebagai hukum yang akan mengatur mereka, hukum yang membuat mereka menjadi satu masyarakat yang tertib. Nah, pelaksanaan hukum Taurat itu sebagiannya diceritakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 6 sampai 14 ini. Mungkin saya tidak baca semuanya untuk teman-teman. Teman-teman bisa buka sendiri di rumah di tempat masing-masing. Di mana di sini memang diceritakan bagaimana imam besar. Ada seorang pribadi yang namanya imam besar. Kita langsung diperhadapkan atau kita langsung bertemu dengan sosok ini yang namanya imam besar. Jabatannya ini adalah membuat dia sebagai pemimpin agama. Pemimpin tertinggi dari agama Yahudi di Israel pada saat itu ya. Jadi imam besar ini punya tanggung jawab yang sangat penting. Yang menentukan masa depan bangsa Israel. Yang menentukan masa depan dari orang-orang Yahudi ini selama 1 tahun ke depan, gitu. Jadi di dalam waktu 1 tahun itu ada 1 hari, di mana 1 hari itu disebut Hari Raya Pendamaian, di mana mereka memutuskan untuk mereka beribadah, mereka merendahkan diri untuk menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Setiap tahun mereka lakukan ritual tersebut dan imam besar ini harus masuk ke dalam bait suci, tempat yang paling dalam, tempat yang disebut tempat Maha Kudus untuk mempersembahkan persembahan. Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk mezbah dan juga untuk seluruh orang Israel, semua orang Yahudi yang datang beribadah. Jadi itu biasa dilakukan pada tahun baru, Kak Yola. Jadi kalau misalnya tahun baru Masehi atau tahun baru Imlek begitu ya, itu kadang-kadang kan pesta dan makan-makan dan lain-lain. Tapi tidak dengan tidak gitu tidak dengan berbeda ini. Betul. Tidak demikian dengan orang-orang Yahudi. Mereka mengadakan acara atau setiap tahun barunya mereka itu adalah mereka mengadakan puasa justru. Mereka merendahkan diri, saya punya kesalahan dari tahun-tahun lalu, seperti begini, dan mereka seperti refleksi begitu. Apa ya yang saya sudah salah lakukan di sepanjang tahun yang lalu supaya masuk ke tahun yang baru, saya bisa masuk dengan diri dan hati yang bersih. Beres begitu. Tidak ada lagi hal yang jadi saya punya hutang di masa lalu. Jadi setiap tahun dong melakukan pemberesan begitu Kakak? Setiap tahun. Selama beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Selama dong hidup. Selama bangsa tersebut hidup. Ada satu analogi begini, Kak Yola. Gimana Kakak? Kak Yola pernah ikut paduan suara? Pernah. Pernah ikut mungkin orkestra atau alat musik banyak begitu? Ya, sejenis pernah itu ya. Nah, untuk teman-teman misalnya nih, teman-teman sudah pernah ikut paduan suara. Misalnya, pertama kali daftar, pertama kali latihan, datang itu kan harus latihan. Minggu depannya latihan lagi. Bulan depannya datang masih latihan lagi, terus latihan dan terus latihan. Baru kapan manggungnya, kapan performnya. Nah, begitu juga kita bisa lihat dalam perjalanan sejarah bangsa Israel ini ya. Mereka punya ritual-ritual tersebut sebenarnya hanya latihan. Hanya gambaran dari apa yang sebenarnya akan digenapi dan akan dilaksanakan dan akan performnya itu ketika Yesus mati di atas kayu salib. Begitu. Jadi
Semuanya itu hanya gambaran, hanya bayangan, semua ritual-ritual dari persembahan ini, persembahan itu, semuanya itu, semuanya itu dinyatakan atau dijadikan kenyataan oleh peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi itu bagian yang dari Ibrani 9 ayat 6 sampai 14. Terus ada ayat berikutnya lagi nih di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca sama-sama boleh? 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, gitu Kayol. Jadi apa yang Tuhan Yesus sudah selesai lakukan bagi kita, apa yang Tuhan Yesus sudah selesai lakukan untuk kita, membuat kita bisa untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia. Kita bisa menghadap lagi kepada Tuhan. Apa yang sudah sempat rusak oleh Adam dan Hawa, terputus begini. Begitu ya. Sekarang nyambung lagi. Terputus. Tuhan Yesus sudah datang untuk nyambung lagi sebagai jembatan. Supaya kita bisa nyambung lagi sama Allah, supaya kita bisa berkomunikasi lagi sama Allah. Seperti itu. Kak Jir, hujan. Iya, memang hujan sih. Tapi untung kita berteduh di pondok. Iya, di Pondok Podcast. Tapi betulan hujan, guys. Ini betulan hujan, jadi disclaimer aja kalau teman-teman dengar suara hujan ya begitu sudah. Memang karena Tom di pondok jadi. Tom di pondok jadi. Oke, Kayol, kita balik lagi nih ke pembahasan. Kenapa sampai orang Yahudi atau bukan hanya orang Yahudi, kita semua butuh yang namanya pendamaian. Betul. Kenapa? Karena ada yang namanya dosa dan dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah, begitu ya. Jadi yang dibuat pada hari pendamaian itu segala macam ritual yang bisa membuat mereka merasa bahwa mereka berdamai kembali dengan Allah. Padahal sebenarnya yang dilakukan dijelaskan di kitab Imamat itu ya, Imamat 16 itu tidak betul-betul mendamaikan mereka dengan Allah. Itu hanya menunda, hanya menunda penghukuman, hanya menunda sampai nanti yang ditentukan itu datang. Pribadi Yesus Kristus ini akhirnya datang dan membayar dan melunasi semua dosa bukan hanya orang Yahudi, tapi seluruh umat manusia, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya pesta, tidak ada yang namanya sukacita. Itu mereka betul-betul meratap, Tuhan saya bikin kesalahan di tahun lalu seperti ini, saya masuk tahun baru, mau dengan hati yang bersih, mau lagi dengan hati yang bersih begitu. Nah, Yesus adalah imam besar Allah yang mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi ada lagi hubungan yang sudah dibuka, akses yang sudah terhubung antara Allah dengan manusia yang tidak bisa dilakukan oleh kekuatan manusia sendiri. Mau itu ibadah atau mau itu amal atau mau itu kebaikan, perbuatan baik, tidak ada yang bisa membuat manusia kembali lagi berhubungan dengan Allah. Hanya apa yang Yesus lakukan. Jadi segala sesuatu yang dibuat oleh manusia, tindakannya itu tidak bisa mendamaikan kita dengan Allah. Sangat tidak bisa. Wow, itu memang betul sih Kakak. Makanya kurban yang dilakukan oleh umat Israel saat itu tentang hewan ya, ada persembahan hewan ya, betul, kayak gitu. Betul. Nah, di sini Kak Jar kita melihat kalau ada perbandingan nih. Ada perbedaan ya antara ada kurban hewan dengan Yesus sendiri. Nah, kalau Yesus kan dia rela. Betul. Dia rela sekali mengorbankan dia diri gitu kan. Tetapi kalau hewan itu kan dipaksa, ditarik-tarik. Sini. Bahkan ada yang mungkin berontak terus kabur. Gitu tuh. Nah, itu dia. Kemudian selanjutnya Yesus itu ya dia buat karena dia mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16. Betul. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, sedangkan kalau hewan itu ya dia terhadap perasaan. Jadi bisa mau di kemana, sama kemana ngapa gitu kan. Nah, kalau Yesus itu dia pilih kita. Terus dia juga tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu resikonya apa, bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh, dan bahkan dia akan dikhianati oleh dia punya teman-teman terdekat sendiri. Tapi kalau hewan kan dia buta, dia tidak tahu apa-apa. Betul. Nah, kemudian Yesus itu kan dia kudus, terhadap dosa, dengan dia sangat berharga sekali. Nah, kalau hewan kan itu dipelihara sebaik mungkin untuk dipersembahkan, jadi diusahakan sebaik mungkin, tapi kan kita nggak tahu mungkin ada apa virus atau apa tuh. Betul sekali, seperti itu. Jadi kita melihat perbandingan kurban dari hewan dan kemudian Yesus, yang berhasil adalah Yesus sendiri sebenarnya. Kurban
Yesus berikan yaitu darahnya sendiri, Iya, darahnya sendiri. Hanya darah Yesus yang mampu menyambungkan atau mendamaikan, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi ini agak lucu sih Kak. Coba pikir, manusia yang buat dosa baru kenapa binatang yang dikorbankan, hewan yang dikorbankan ya itu. Maksudnya kalau jadi hewan juga kan yang buat dosa. Kan yang buat dosa baru kenapa tuh yang dapat potong. Ya ini agak lucu sih. Oke, Kakak, jadi seperti itu. Jadi melalui Yesus kita dibayar lunas. Nah ini Kak ada kaitannya juga dengan beberapa minggu lalu tentang episode berapa ya? 2 kan? Mungkin. Iya, tentang budak-budak itu toh. Oh betul. Iya kan. Itu gimana tuh Kayo? Iya kan kalau satu orang kalau dia dengan dia butuhan dia jadi budak ya dia setia gitu kan. Betul. Kecuali ada orang yang betul-betul kasih lunas dia penghutang, semua gitu baru dia bisa bebas begitu. Berarti manusia selama ini diperbudak oleh dosa. Iya. Dan tidak bisa kabur kemana-mana. Tidak bisa. Dan yang hanya bisa membuat manusia terlepas dari perbudakan dosa itu hanya ketika ada pribadi Yesus yang bayar itu semua. Betul. Dia bilang lunas. Yang Yesus katakan, salah satu perkataan terakhir yang Yesus katakan di kayu salib adalah sudah selesai. Jadi tidak ada lagi apa yang kita bisa lakukan untuk menambah dari apa yang Yesus sudah selesai kerjakan. Betul. Karena semuanya sudah selesai, kita punya perbuatan baik tidak menambah kasih Tuhan. Kita mau baca Alkitab yang rajin bagaimanapun tidak akan buat Tuhan tambah sayang sama kita. Kita bernyanyi yang suara merdu bagaimanapun, mau berbuat baik bagaimanapun, baik sebanyak manapun, tidak akan membuat Tuhan tambah sayang sama kita karena Tuhan sudah menunjukkan sayangnya sama kita. Dia kalau kata ibarat orang bilang dia punya kasih itu sudah mentok begitu, suful. Benar. Suful kenapa? Karena dia sudah mati. Dia sudah mati sampai selesai gitu. Sudah selesai. Dan makanya Yesus bilang sudah selesai. Sebenarnya kita jadi manusia itu kitong-kitong semua itu perlu yang namanya malu. Sudah tidak perlu lagi rasa malu karena ibaratnya kalau kitong di restoran, Yesus ini sudah bayarkan kitong pemakan. Terus kayak kitong cuma aduh saya air putih saja. Air putih saja, saya tidak mau sama lu gitu. Terus kayak manusia tuh kan begini toh, maksudnya kan Yesus selesaikan itu semua toh. Ibaratnya Tong punya semua dosa-dosa gitu kan kayak sebuang begitu di lautan gitu. Tapi Tong manusia ini tuh kayak mau ambil lagi. Masih mau ungkit lagi. Kita masih punya mau ambil lagi sendiri. Kayak Tong mau nyelam lagi untuk ambil batu itu gitu. Nah jadi itu yang kita bersyukur sekali apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi kita. Bahwa dia sudah selesaikan semua dan yang kita lakukan sekarang itu kita perlu untuk tidak punya rasa malu untuk masuk menghadap kepada Allah. Kita berani bukan karena kita punya kekuatan, bukan karena kita yang rajin baca Alkitab, bukan karena kita yang rajin berbuat baik, bukan. Tapi karena kita percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Yang kita lakukan adalah mengakui kita punya kesalahan, mengakui kita punya dosa dan kesalahan. Tapi kita mengakuinya, Kayola, bukan supaya kita dapat pengampunan. Bukan, tapi karena kita sudah diampuni. Jadi bukan kayak tolong ampuni saya. Kita sudah diampuni. Hanya ketika kita minta pengampunan itu hanya karena kita, Tuhan saya tidak mau saya punya hubungan dengan Engkau terganggu. Saya tidak mau Tuhan, saya mau kok tetap jadi saya punya prioritas pertama dalam saya punya hidup. Dan saya tahu yang menghalangi saya dengan Tuhan adalah saya punya perbuatan dosa. Jadi kita minta pengampunan atau kita mengakui kita punya dosa, bukan supaya kita dapat pengampunan itu, tapi kita mengaku karena kita tahu kita sudah diampuni. Benar. Kayol. Iya Kak Jer. Saya sekarang ada pertanyaan nih buat Kayol. Waktu Kayol masih kecil dulu, apakah ada satu ruangan yang Kayol tidak bisa akses ke situ atau ada satu barang benda di rumah yang Kayol tidak boleh sentuh sama sekali, dilarang sama sekali untuk sentuh? Adakah tidak? Kalau ruangan sih Kak Jer terada karena saya bisa masuk ke semua gitu, punya akses gitu. Tapi kalau untuk barang itu ada, jadi kayak ada barang-barang tahu ya apa ditung sebut barang antik kah? Barang antik, Iya, barang antik itu karena orang-orang tua toh, kayak dari nenek moyang begitu toh Kakak. Jadi kayak sapu mama atau sapu bapak yang pegang kayak gitu. Jadi waktu saya kecil itu saya tidak boleh, dilarang kayak gitu. Nah, saya boleh pegang itu kalau saya sebesar kayak gitu kan, SMA ke atas gitu baru saya diizinkan untuk pegang. Bahkan ada kayak ada kalung begitu yang kayak antik, bukan anting tapi antik gitu kan, antik kayak gitu. Sudah dikasih kayak gitu karena kau sebesar jadi sudah mama kasih ke kau kayak gitu. Itu karena dari turun temurun begitu loh Kak.
Kalau kakak bagaimana? Kalau saya dulu mungkin waktu masih kecil itu saya punya bapak punya laci. Itu memang isinya mungkin bapak punya barang-barang yang bapak punya catatan-catatan begitu. Karena bapak punya pekerjaan dulu tuh pokoknya ada banyak catatan yang kalau anak kecil pegang itu takut sobek, takut hilang, karena kita anak-anak kecil suka kadang-kadang main itu suka sembarangan lah gitu. Jadi ya memang ada barang-barang yang tidak boleh disentuh. Itu kenapa? Karena memang itu berhubungan dengan bapak punya pekerjaan. Gitu. Jadi jangan sampai kita anak-anak mungkin kita tidak bermaksud ya, tapi karena kita tidak sengaja mungkin pegang salah. Robek atau bagaimana itu nanti bisa akibatnya sangat fatal. Oke, baik. Oke, Kak Jer. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Kenapa waktu itu waktu yang dulu-dulu itu persembahan binatang yang orang-orang bawa ke Tuhan itu ke imam-imam ya, pada saat itu kayaknya itu tercukup untuk saat itu, menurut kakak itu bagaimana? Kenapa persembahan kurban saat itu tercukup? Mungkin yang kita sudah sempat bahas tadi sebelumnya ya. Tadi betul. Tadi yang bagian Kakak Yola bahas kenapa? Karena perbedaan antara persembahan yang Yesus berikan dengan persembahan yang hewan-hewan itu adalah karena Yesus lakukan itu memang dengan dia punya kesadaran dan dia punya kasih, dia sengaja dia yang punya inisiatif, dia punya inisiatif untuk berkorban, sementara hewan-hewan itu dalam keadaan terpaksa dan juga mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak ada hubungan, dia tidak ada hubungannya sama manusia yang tadi toh, manusia yang bikin salah kenapa dong yang potong begitu? Kamu enak sekali salah. Makanya jadi mungkin kenapa sampai persembahan atau korban darah hewan yang tercurah itu tidak membuat ada perubahan dalam hati nurani, itu karena korban Yesus itulah korban yang sejati. Korban Yesus itu adalah korban dari pribadi yang memang dengan secara sengaja meletakkan semuanya untuk bisa berhubungan dengan kita lagi. Baik. Kayol. Kayol pernah tidak buat sesuatu bersalah, buat sesuatu yang salah, minta maaf, tapi rasa bersalahnya masih ada. Sudah diampuni, sudah oke saya maafkan gitu. Orang lain yang mungkin Kayol ada bikin salah, mungkin dong saya maafkan. Tapi pernahkah tidak Kayol sudah dimaafkan, tapi masih ada rasa bersalah? Pernah, Kak. Pernah. Ini kita semua pernah ya? Iya, pernah sekali. Kak Jer juga pernah toh. Iya, itu terenak sih memang. So minta ampun tapi kayak masih ada rasa bersalah begitu toh. Betul. Tapi saya pikir itu normal sebagai manusia. Tapi memang itu pernah, dan kamu juga yang nonton ini saya yakin kamu juga pasti pernah. Normal, iya. Baik atau tidak? Tidak. Nah ini bahaya sih kan. Maksudnya aku pikir itu normal, tapi ternyata itu bahaya. Ya, itu hal yang bahaya karena itu nanti bisa menghalangi kita. Terutama ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita masih dihantui oleh dengan rasa bersalah kayak gitu. Terus kayak masih tetap berpikir dosa tidak layak. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang sudah selesai. Saya sudah ampuni semua. Duh Tuhan, iya saya masih tidak layak. Berarti seperti kita seolah-olah mengatakan yang Yesus lakukan di salib itu masih tidak cukup. Saya punya dosa terlalu besar untuk apa yang Yesus sudah lakukan. Berarti itu menghina sekali justru. Sebenarnya itu menghina sekali dan membuat seolah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu tidak cukup. Padahal Yesus sudah bilang sudah selesai. Kayol. Rasa bersalah itu mengejar Kayol kira-kira berapa lama? Yang tadi Kayol ada sempat share itu. Sebenarnya kalau misalkan dia punya kejadian tuh hari ini, besok saya rasa bersalah, ya udah, besok begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan, mungkin minggu depan kalau ada kejadian yang sama itu saya bisa pikir lagi gitu. Aduh, gitu. Jadi saya panik begitu, saya khawatir, gitu, saya gelisah seperti itu. Kalau kakak bagaimana? Kalau saya kadang-kadang sampai hari ini ada beberapa hal yang saya lakukan di zaman SD. Kakak itu lama sekali. Jadi masih cukup lama ya. Itu berapa tahun? Nah itu jadi ada beberapa hal yang memang mungkin kita harus bisa berdamai dengan kita punya masa lalu gitu ya. Walaupun memang kadang-kadang terlalu lama begitu, tapi ya begitu sudah. Itu maksudnya kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus datang ke dunia dan dia menjadi manusia dan dia lakukan semua karya penebusan itu supaya
kita bisa terlepas dari rasa malu dan rasa bersalah Betul itu. Betul sekali. Kak Jer, saya tiba-tiba ingat begini. Maksudnya kan tong sudah berdamai dengan masa lalu toh seperti itu. Tapi kadang tuh mungkin ada orang lain yang datang dan ungkit-ungkit lagi masa lalu itu. Padahal maksudnya tong secara manusia tong sudah kasih lepas, lepaskan itu semua. Tapi orang baru datang dan pengen tahu tong punya diri, dong ungkit lagi, tanya lagi. Akhirnya kayak datang lagi begitu loh Kak. Kita bisa anggap itu seperti ini. Orang tersebut seperti pencuri yang datang ke rumah yang kita sudah tidak tinggal di situ lagi. Kita sudah pindah rumah. Kita sudah move on dari kita punya masa lalu. Ya silakan kau mau berbuat apa yang mau ungkit apa yang terjadi di saya punya masa lalu. Saya sudah tidak tinggal di situ. Saya sudah pindah rumah. Alamat sudah baru dan saya tidak mau kasih tahu saya alamat sekarang. Gitu. Jadi dia mengungkit sesuatu yang kita sudah tinggalkan. Saya sudah berdamai dengan Tuhan, saya sudah berdamai dengan saya punya diri sendiri. Berarti ketika ada orang lagi yang mau datang untuk ungkit hal tersebut, ya apa yang kau lihat ya mungkin itu masih ada memang, tapi saya sudah tidak tinggal lagi di situ. Betul. Saya sudah move on lagi dengan saya punya. Iya, karena saya yakin sekali orang-orang yang nonton atau orang muda atau siapa saja di luar sana pasti dong juga rasa begitu toh. Ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan, ketika kita sudah meyakini bahwa oh ya Tuhan Yesus sudah mengampuni saya dan Tuhan Yesus sudah mati buat saya, kita sudah tidak lagi tinggal di rumah yang lama sebenarnya. Dan sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengiyakan semua rasa malu dan semua rasa bersalah tersebut karena semua sudah selesai. Kayol. Iya Kak Jer. Saya ada pertanyaan nih. Oke. Hal apa yang bisa membuat Kayol melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu? Menyibukkan diri, bikin diri sibuk saja. Iya, bikin diri sibuk berarti gitu. kegiatan, pelayanan komunitas, juga pelayanan pekerjaan atau apalah gitu. Intinya saya sibuk lah Kak, supaya saya teringat-ingat yang dulu-dulu, kesalahan yang dulu. Betul. Tapi, saya tetap ingat. Tetap ingat ya? Iya. Biasanya itu karena dia punya situasi mungkin saat itu persis sekali dengan masa lalu. Jadi kayak otak tuh dia kasih ingat begitu. Itu kalau istilah kerennya mengasosiasikan. Asik. Terasosiasikan dengan peristiwa yang terjadi di masa sekarang. Itu biasa terjadi ya, betul. Saya tidak bisa lupa. Karena seperti yang tadi Kak Jer bilang juga kan, waktu dari SD seberapa puluh tahun lalu. Tidak berapa. Tapi ya berapa puluh betul. Iya, kan? Sudah berapa puluh tahun yang lalu betul. Itu masih ingat tuh Kakak. Masih. Jadi ya apalagi untuk hal-hal yang menyangkut tong punya diri apalagi salah begitu Kakak pasti ingat. Jadi akhirnya ya saya harus berdamai dengan hal itu Kakak. Bagaimana Kakak? Kalau saya sih mungkin memang tidak bisa ya melupakan kesalahan di masa lalu. Cuma mungkin saya coba untuk berdamai saja. Saya berdamai, saya terima bahwa oh ya saya pernah sebodoh itu gitu. Saya pernah sebodoh itu waktu saya masih SMP. Dulu gitu kan berapa tahun yang lalu saya biarkan saya punya handphone diambil karena katanya sih dihipnotis gitu ya. Tapi gitu? Jadi pokoknya kesalahan itu kan sering langsung ikut saya. Kesalahan itu kan sering kayak teringat kembali. Riman dulu waktu itu zaman handphonenya masih handphone yang dimulai dari huruf N. Yang sangat kuat dan keren itu. Nah tapi terus diambil sama orang karena katanya dihipnotis. Jadi maksudnya kebodohan-kebodohan di masa lalu tuh dia sering kayak macam muncul lagi dalam saya punya pikiran ketika mungkin yang kayak Yola tadi ketemu dengan situasi yang mirip-mirip sama-sama. Nah cuma mungkin yang saya bisa lakukan sekarang adalah ya saya menerima bahwa oh iya saya pernah sebodoh itu dan berarti sekarang saya harus belajar, berarti harus lebih hati-hati, harus lebih baik dan harus jaga saya punya hati dan pikiran dengan hal-hal yang baik, dengan hal firman Tuhan, supaya tidak gampang dipengaruhi atau tidak gampang dihipnotis seperti itu. Mungkin kembali lagi ke respon ya, respon kita tidak sama seperti yang di masa lalu. Betul, kita belajar dari kesalahan itu kita belajar. Oke. Nih Kak, pertanyaan lagi. Ini kan yang tadi kan tuh bahas tentang Yesus itu imam, kayak gitu kan. Nah terus dia tugas sebagai imam tuh bagaimana sih maksudnya? Tugas seorang imam adalah sebagai seorang pemimpin. Nah, tapi beda ya dengan kayak presiden atau raja. Imam ini pribadi yang pemimpin secara spiritual atau kerohanian begitu. Bisa pemimpin di agama seperti itu ya. Jadi Yesus sebagai seorang imam besar adalah pribadi yang
menjadi kita punya pemimpin begitu. Okay. Jadi tugasnya sebagai seorang imam adalah pribadi yang memimpin atau menjadi teladan perantara dan juga perantara. Iya. Yang menjadi perantara antara kita dengan Allah di surga. Dia jadi pribadi yang kita berdoa kepada Dia, kita punya kebutuhan, kita punya keperluan, itu kita sampaikan dan sampaikan ke Dia dan Dia yang akan sampaikan kepada Allah, kepada Allah Bapa. Seperti itu. Kayol, Tuhan Yesus persiapkan jalan kepada kita supaya kita punya akses kepada Bapa di surga. Apakah Kayol sudah rasakan hal itu? Rasa. Rasa sekali. Rasa sekali. Ya, karena kalau saya terima Yesus, saya dapat akses itu. Betul. Jadi waktu saya terima dia, saya dapat akses itu. Dan saya betul-betul rasa, dan saya mau semua teman-teman, siapapun kamu juga harus rasa yang namanya terima dia dan punya akses untuk langsung gitu, punya jalan ketemu dengan Bapa di surga gitu. Oke, Fajar, terus bagaimana kalau, apakah kakak sudah bisa, atau kakak pernah rasa kalau dia juga mewakili kita dan mencukupi segala tong punya kebutuhan gitu? Itu saya rasa sekali sih. Okay. Saya rasa karena dari apa yang saya punya, dia mewakili kita ya. Berarti misalnya ketika kita ada lagi dalam satu masalah begitu. Dan dalam masalah itu, kalau Kak Yola mungkin pernah ada di satu ruang persidangan atau di satu sedang di dalam ruang persidangan begitu. Kita ada di tengah-tengah sebagai orang yang dituntut bersalah. Kita punya rasa bersalah dari masa lalu, atau kita punya rasa malu seperti yang kita bahas dari awal. Nah, Yesus mewakili kita, berarti Yesus ada berdiri di situ untuk membela kita. Dan saya sudah rasa itu berkali-kali. Bagaimana Tuhan Yesus membela saya. Yesus membela saya di hadapan suara-suara yang mungkin mengintimidasi, musuh-musuh yang mengintimidasi. Itu saya sudah cukup berkali-kali rasa bahwa Tuhan Yesus yang jadi saya punya perlindungan, Tuhan Yesus yang jadi pembela saya gitu. Kayol, Kayol juga pernah rasakan bahwa, apakah Kayol sudah rasakan bahwa Tuhan yang menjadi persembahan untuk membayar lunas semua hutang dosa Kak Kayol? Sudah, saya sudah rasa sekali. Itu gimana tuh Kayol? Gitu kan, jadi di dalam Yesus saya dilunaskan semua hutang-hutang. Maksudnya begini, waktu kalau saya terima Yesus, saya masih punya hutang, begitu toh, hutang dosa gitu, dan saya mampu untuk bayar semua dosa-dosa itu gitu. Apalah saya gitu. Dengan kita pelayanan. Iya, apalah saya gitu kan. Dengan semua kebuatan baik. Semua yang saya buat itu cukup untuk menutupi segala saya punya kesalahan itu. Dan saya butuh butuh Yesus, hanya Yesus yang bisa untuk kasih lunas itu. Jadi sekarang freedom. Kemerdekaan di dalam Kristus, kebebasan di dalam Kristus. Oke, Kak Jer bagaimana? Kalau saya merasakan sekali bagaimana Tuhan Yesus sudah membayar lunas saya punya dosa. Salah satunya adalah saya rasa secure. Rasa secure itu, saya sudah tidak lagi menaruh saya punya harapan atau menaruh saya punya pengharapan ya, rasa percaya saya di dalam saya punya pencapaian. Jadi bukan lagi saya punya pencapaian berapa pasal Alkitab yang saya baca hari ini, atau berapa banyak saya sudah berbuat baik sama orang, berapa atau rajinnya saya beribadah begitu, pelayanan. Saya tidak lagi menaruh pengharapan di dalam apa yang saya sudah lakukan, bukan. Karena itu tidak akan bisa. Tapi saya menaruh pengharapan di dalam apa yang sudah Dia lakukan, apa yang sudah Tuhan Yesus selesai lakukan. Saya taruh harapan di situ. Waktu saya jatuh, waktu saya melakukan kesalahan, yang di dalam yang saya yakin perlu kita punya hati juga, semua punya perasaan atau kita perlu punya pemahaman bahwa saya memang berdosa, saya memang bersalah. Dan tapi justru karena saya bersalah, itulah saya butuh Tuhan. Karena saya tidak akan bisa sendiri, sama sekali saya tidak akan bisa sendiri. Oke, Kak Jer, tadi kan tuh banyak sekali diskusi tentang bagaimana Yesus buat dalam tong punya hidup, gitu kan, sudah selesaikan semua dosa, sudah hapus semua dosa. Jadi sekarang apa yang harus tong perbuat dari Kak Jer sendiri itu, apa yang harus Kak Jer perbuat gitu? Kalau yang saya lihat itu ada dua hal mungkin yang kita harus lakukan ya. Jadi Tuhan Yesus sudah lakukan semuanya buat kita untuk hapus kita punya dosa. Ada dua hal yang saya lihat yang kita perlu lakukan. Yang pertama, menerima. Menerima apa nih? Kita terima bahwa
kita menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita harus bisa cukup rendah hati untuk mengatakan bahwa iya saya perlu Tuhan. Ya saya membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Saya perlu pengampunan dari Tuhan. Seperti kita punya episode pertama tentang hati yang punya kerendahan hati itu akan menampung kasih karunia. Begitu. Jadi kita menjadi pribadi yang menerima bahwa oh ya ini Tuhan sudah kerjakan ini dalam saya punya hidup. Jadi saya terima. Yang kedua yang saya lihat kita perlu lakukan adalah kita harus berbagi ke orang lain. Berbagi apa nih? Kita membagikan kabar sukacita. Kita membagikan kabar baik bahwa untuk kau punya situasi ada harapan. Untuk kau punya keputusasaan ada jalan keluar. Untuk kau punya jalan buntu, Yesus berkata, aku adalah jalan. Asik. Jadi untuk hal-hal yang kita hadapi dalam kita punya hidup, Yesus itu jalan keluar. Dan kalau kita sudah punya jalan keluar itu dalam kita punya hidup, dalam untuk kita punya masalah, dan kita tidak berikan atau beritahukan itu ke orang lain, kita jahat. Ya kan tidak? Iya. Maksudnya kita sudah tahu nih ada, kita egois. Atau kalau istilah yang zaman sekarang tuh namanya gatekeeping. Jadi kita gatekeeping information itu, itu bagi bahasa Inggris sekarang. Jadi kita menjaga informasi atau kabar baik itu ke kitong sendiri, itu tidak boleh. Kalau ada kabar baik itu kitong harus sampaikan ke orang lain bahwa kayak misalnya mungkin saya misalnya dulunya sempat sakit gigi atau sakit gatal atau sakit apa. Terus saya tahu ini obat ini manjur nih. Terus saya lihat ada orang lain yang alami sakit yang sama. Kalau saya tidak kasih tahu ke dia, ini manjur loh obat ini bagus sekali. Saya jahat. Karena saya tidak menginginkan yang baik untuk orang lain gitu. Jadi mungkin dua hal itu Kayola yang saya lihat kita menerima bahwa Tuhan sudah ampuni kita, dan yang kedua kita memberitahukan kepada orang lain bahwa ada pengharapan untuk kita punya situasi yang mungkin penuh keputusasaan. Kayol, saya mau tanya untuk Kayol sekarang. Apa hubungan antara mengakui dosa dan menerima pengampunan? Dua hal itu memang ada hubungannya gitu. Mengakui dosa dan pengampunan gak bisa dipisahkan gitu. Kita mengakui karena kita sudah diampuni oleh Tuhan gitu. Tuhan Yesus sudah ampuni dosa kita. Jadi yang saya buat ya saya harus mengakui saya buat kesalahan ini nih gitu. Dosa-dosa kecil yang kita coba untuk sembunyikan itu yang harus kita akui di hadapan Tuhan gitu. Karena Tuhan memang cuma butuh pengakuan. Makanya tadi karena Tuhan sudah tahu semuanya sebenarnya. Iya, udah tahu. Jadi kok mau sembunyi di mana? Di bawah meja kah? Mau sembunyi mau pergi ke luar negeri kah? Atau mau sembunyi kemana pun ya tetap Tuhan tahu kok punya keberadaan hati, situasi hidupmu seperti apa. Jadi ya Tuhan hanya butuh mengaku apapun itu, dosa kecil kah, besar kah. Tapi memang gak ada dosa kecil besar sih. Semua dosa memang sama gitu. Gak ada dan dosa kecilnya. ada perkataan seperti ini Kayola, bahwa dosa bertumbuh subur dalam kerahasiaan. Jadi semakin dirahasiakan, semakin dirahasiakan itu semakin membusuk sebenarnya. Dia gambarannya seperti luka mungkin. Dia tidak diobati, dia hanya ditutup supaya mungkin kelihatan sama orang lain, oh nggak ada apa-apa kok masalahnya. Kayak misalnya misalnya luka, begitu ada luka bukannya dirawat, bukannya diobati, kasih obat merah, mungkin perih sebentar, tapi itu baik gitu. Tapi ini udah tutup aja, yang penting tidak kelihatan. Makin lama makin busuk, makin menyebar. Nah, dosa ketika kita tidak mengakui dosa tersebut, dia akan makan kita dari dalam. Tapi ketika kita mau mengakui dosa tersebut, apalagi kita akui langsung kepada Tuhan, saya jatuh atau saya bersalah di dalam hal ini, saya buat kesalahan ini, saya jatuh, saya ini. Itu kita sedang mengizinkan Tuhan kita buka lapisan perban itu gitu. Yang mungkin sudah bernanah, yang sudah mulai membusuk. Kita membiarkan Tuhan menjadi tabib atau menjadi dokter yang menyembuhkan kita. Caranya mungkin akan ada fase yang menyakitkan. Iya pasti sih. Namanya pengobatan. Ya namanya mengakui kesalahan sendiri itu kan berbicara soal aib kita lah ya kan. Kayak gitu jadi pasti. Tapi kita mengakuinya di hadapan Tuhan yang sudah maha tahu. Iya makanya kan firman Tuhan bilang kalau kau mengaku dosa maka dia setia yang adil dan adil itu akan mengampuni kau gitu. Jadi sewaktu kita mengakui kita betul-betul kita memang sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Makanya kita harus mengakui itu. Kita mengakui bukan karena kita mau mohon ampun minta enggak. Tidak. Karena kita sudah diampuni. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang tadi ya Kak. Bahwa kalau kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seperti itu. Jadi apakah kakak sudah rasa diampuni? Ya, sudah rasa diampuni dan perasaan pengampun. Jadi begini, kadang kita tidak merasa diampuni. Iya. Tapi perasaan kita itu bukan kebenaran. Oh iya. Kebenaran itu Yesus Kristus. Iya, karena ya seperti masih ingat yang hati itu didesain bukan untuk. Betul. Hati tidak didesain untuk kita ikuti. Jadi ikuti kata hati itu. Sekali lagi teman-teman tuh salah dan tuh kita harus hati-hati karena kadang-kadang perasaan kita pun tidak benar. Perasaan kita pun salah gitu ya. Jadi perasaan kita itu mungkin kadang kita belum merasa bahwa kita sudah diampuni. Tapi kenyataan dan kebenarannya kita sudah diampuni dan sekali lagi perasaan bukan kebenaran, kebenaran adalah Yesus Kristus. Jadi jadi memang kita supaya kita bisa merasa diampuni dan disucikan dari semua pelanggaran, kita bersyukur, ada kebersyukuran. Betul. Kita terima, ada kita ada di satu bagian dari hidup kita di mana kita meyakini bahwa oh ya Tuhan sudah ampuni saya punya dosa dan pelanggaran. Dan ketika ada rasa sebenarnya bukan rasa juga sih, tapi misalnya kayak kadang kita yakin sebelum kita rasa. Perasaan itu karena perasaan itu kan berubah-berubah tuh kayak. Cepat sekali berubah. Cepat berubah. Kita harus memutuskan bahwa saya percaya. Karena percaya itu adalah keputusan. Oh, keputusan dulu baru perasaan. Iya. Tapi dan kita tidak bisa terbalik karena kalau terbalik akan banyak hal sekali yang berantakan dalam kita punya hidup. Makanya banyak masalah karena kita mendahulukan perasaan. Tapi ketika kita tahu, nah ya itu lagi. Ketika kita tahu kebenaran itu yang mana? Ketika kita tahu kebenaran adalah Yesus Kristus dan Yesus Kristus sudah bilang sudah selesai. Itu berarti ya memang sudah selesai. Kita siapa jadi kita mau bikin diri lebih tinggi dari Yesus kan? Bahwa semuanya belum selesai Tuhan saya masih bersalah. Ya, tidak bisa. Yesus bilang sudah selesai, nak, aman nak. Semua sudah ditanggung. Nah, begitu. Iya. Jadi memang hal ini yang Tong harus bilang ke orang lain gitu. Jangan kok simpan sendiri, jangan kok egois, hanya kok hanya salah gitu, salah. Tapi memang kau harus share itu bagaimana kebaikan Tuhan yang kau sudah terima dalam kau punya hidup itu kau share juga ke orang lain ya. Bicara Tuhan ke orang lain. Latih bibirmu, mulutmu untuk bersaksi bicara tentang Tuhan ke orang lain, bukan bicara kehidupan orang lain. Iya. Tapi boleh nggak bicara tentang orang lain ke Tuhan? Siapa tuh? Siapa ya? Oke lah. Kayola. Jadi dari kita punya diskusi di sepanjang siang ini. Apa yang Kayola bisa simpulkan dari kita punya diskusi ini? Kalau dari saya secara pribadi, Tong harus mengakui dosa supaya Tong bisa pelihara Tong punya hati ini tetap aman dengan Tuhan gitu. Karena jadi waktu pertama kali kita datang sama Tuhan itu memang kita mohon ampun. Tapi selanjutnya kita sudah sadar kalau kita sudah diampuni. Jadinya kita punya identitas yang baru di dalam Tuhan gitu kan. Karena begini ya Kak, waktu dalam satu tim satu orang buat dosa, semua berdosa gitu kan. Kayak gitu, seperti ya kembali ke cerita dari awal, Tong punya nenek moyang dong, punya dosa, akhirnya Tong juga ikut berdosa kayak gitu. Tapi karena kalau di dalam sepak bola tuh kan, kalau Kajer yang main, saya pemain cadangan, Kajer yang main, Kajer menang. Terus saya pemain cadangan, saya menang ke tidak? Ya menang juga lah kan satu tim tuh. Iya karena kita satu tim dengan Yesus, makanya kita ya selamat. Oke, kalau Kak Jerry bagaimana? Kalau yang saya lihat sih dari kesimpulannya itu adalah kadang bukan Tuhan yang usir kita. Justru kita punya pertama rasa malu sendiri atau rasa bersalah itu yang menghalangi kita. Saya cerita sedikit saja ya. Kita punya durasi. Kakak Billy sudah marah-marah aja. Kakak Billy sudah marah-marah di belakang. Ya, saya cerita sedikit saja. Berapa hari yang lalu saya pergi snorkeling, saya pergi camping dengan saya punya teman. Dia sudah siapkan alat snorkeling buat saya. Dan dia sudah ada di pinggir laut sama-sama dengan saya, kita sudah berdiri siap-siap untuk snorkeling. Dan sebenarnya bukan hanya snorkeling, kami mau cari ikan untuk kami makan. Jadi makan malam gitu ya. Nah, dia sudah turun dan dia sudah agak jauh gitu. Tapi ketika saya rasa ombak, ketika saya lihat di bawah tuh mungkin ada karang, saya takut duri babi dan lain-lain. Itu saya mulai mundur. Saya mundur dan akhirnya saya kembali ke pantai. Saya kembali ke darat. Nah, saya kembali ke darat. Dan dari darat itu saya cuma lihat teman dia
dari ujung pantai sebelah sini ke sebelah sana, balik lagi itu selama 2 jam. Selama 2 jam. Jadi yang saya pelajari di situ waktu saya berdiri di pantai dengan alat snorkeling, itu seolah-olah seperti Tuhan kasih pengertian gini, Kak Yola. Semua yang kamu perlukan untuk maju bersama Tuhan itu sudah diberikan. Sudah disiapkan. Bukan Tuhan yang larang atau Tuhan yang tidak perbolehkan kita untuk ikut Dia atau Tuhan yang usir kita, bukan. Tapi kita punya rasa takut sendiri. Kita punya rasa malu sendiri. Kita punya rasa bersalah sendiri yang kadang-kadang menghalangi atau bahkan membuat kita menjauh dari Tuhan. Betul. Tapi itu dan juga ada rasa takut sebenarnya. Jadi waktu kemarin, ya maksudnya itu pas saya sedang snorkeling sama teman saya itu ada rasa ketakutan yang sangat besar yang kayak wah, saya sangat takut sekali waktu pas siang itu ya. Tapi sebenarnya dia ajak saya untuk ayo ikut. Dia ajak terus ya. Dia ajak terus untuk ayo ikut. Dan tapi pada akhirnya keputusan memang ada di saya juga untuk saya mau lawan. Saya punya rasa takut untuk menikmati laut ini sama dia, atau saya berdiam saja di pantai, taat dan tunduk kepada saya punya rasa malu dan rasa takut dan rasa bersalah. Hal yang sama yang saya pelajari kita punya diskusi di siang hari ini teman-teman, bahwa kita punya rasa malu itu yang kadang membuat kita mengiyakan bahwa kita masih tidak layak. Padahal Tuhan Yesus sudah melayakan kita dan sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib gitu. Jadi mungkin itu kesimpulan yang saya bisa ambil. Menarik sekali. Terima kasih Kak Jar. Oke, jadi teman-teman itu Tong punya diskusi tidak malu lagi, jangan malu lagi gitu. Jadi mungkin ini tips-tips supaya kamu jangan rasa malu lagi. Identitas yang baru dalam Tuhan itu seperti apa toh? Betul. Oke. Dan teman-teman ingat, setiap firman yang teman-teman sudah dengar di Kitong punya podcast ini, teman-teman jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman punya grup komsel di WhatsApp atau teman kerja, teman sekolah, teman kuliah. Share supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak kau simpan sendiri. Tidak kau simpan sendiri, kau tidak hanya jadi penampung firman, tapi kau jadi penyalur dan penyampai firman. Oke. Jadi buat teman-teman juga kalau mau komen silakan gitu. Memang kita sudah baca sih, kita sudah baca. Dan keren-keren. Jangan khawatir, Tong ada sesi untuk akan baca, ada segmen khusus untuk kita baca komen itu, dan ya kita bisa diskusi sama-sama ya Kak Jar ya. Betul. Ya, jadi seperti itu. Oke, tetap bersama dengan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Ketong Pondok Podcast.